apa yang ada dalam nilai-nilai Pancasila harus menjadi suatu pedoman. Iya, itu menjadi apa istilahnya? Bintang penuntun apa? Oh, bintang penuntun. Betul. Ya. Pancasila itu menjadi bintang penuntun setiap kebiasaan bertindak penyelenggara negara. Selamat datang di channel YouTube KPU Kabupaten Purworejo. Obrolan KPU episode pertama. Saya Purnomo Sidi, anggota KPU Kabupaten Purworejo. Kebetulan hari ini kedatangan sahabat tamu kita sahabat. Dan hari ini kita akan mencoba membahas tentang lahirnya Pancasila. Karena hari ini kita tepat 1 Juni, Pak Lurah. Nah ini teman kami ini adalah Pak Kepala Desa. Jadi saya adalah anggota KPU. Silakan Pak Lurah memperkenalkan diri. Saya Awan Yoga Kurniawan, Kepala Desa Mendiro, Kecamatan Ombol. Terima kasih atas undangan dari sahabat saya. Pada pagi hari ini, hari yang luar biasa. Tanggal 1 Juni. Terima kasih atas semuanya. Penyambutannya juga. Nah, tema hari ini memang agak berat ya, lahirnya Pancasila. Tapi nggak ada salahnya karena dimensi Pancasila itu dimensi yang sifatnya lebih menyeluruh ya. Nah, kita menghormati atau mencoba membedah lah sebenarnya Pancasila kenapa sih pada saat itu. Kalau nggak salah itu kan dulu nama Pancasila itu saat Soekarno di rapat pleno sidang PBU PKI di tanggal 1 Juni, hari keempat itu kalau nggak salah. Hari keempat itu Soekarno ditanya dasar Indonesia merdeka apa, maka dia muncul Pancasila itu di depan sidang PBU PKI, maka kemudian lahirnya Pancasila. Meskipun ada perdebatan juga, tanggal 18 Agustus kan juga 1 hari setelah proklamasi juga ada Pancasila yang dimasukkan di dalam preambul pembukaan undang-undang. Kira-kira gimana ini? Dan memang benar. Jadi pada tanggal 18 Agustus 45 itu memang ada suatu peristiwa yang menurut saya sangat penting. Karena di situ ada suatu konsensus yang pada akhirnya ada semacam pemikiran yang mengkristal sehingga dimasukkanlah itu dalam suatu preambul Undang-Undang Dasar 45. Artinya di situ bahwa ada suatu konsensus bersama, penerimaan bersama atas dasar suasana pada waktu itu, sehingga lahirlah apa yang sampai saat ini ada. Tanpa menghilangkan identitas diri masing-masing saat itu. Tanpa menghilangkan identitas diri masing-masing, sehingga dari kelompok-kelompok yang mengusulkan itu diakomodir sehingga masuklah itu dalam satu preambul debat. Tapi mestinya situasi kebatinan saat itu, kalau itu bisa dikloning pada saat ini, diskusi-diskusi saat itu para pandit kuadran kita tentu sangat ideologis dan sangat negara betul. Betul. Mikirkannya bukan urusan kepentingan kelompok. Konteksnya adalah kepentingan bersama, kepentingan negara, bukan kepentingan kelompok. Bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan suku, bahkan bukan kepentingan agama. Nah ini yang menarik pada waktu itu. Para voting-voter pada waktu itu sudah memikirkan jauh ke depan. Nah konteks kekinian ini bagaimana? Nah ini yang perlu kita juga ada suatu pemikiran, suatu pemahaman bersama. Nah ini menurut Mas Gopur gimana? Ya kalau saya sih sebenarnya, kalau Pancasila sudah ditempatkan sebagai awal sebenarnya dasarnya mau Indonesia merdeka, sekarang kan menjadi dasarnya negara. Kalau kita baca betul di dalam pembukaan itu jelas bahwa negara wajib menjamin, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya berdasarkan Pancasila. Jadi seluruh sendi-sendi kehidupannya harusnya mestinya bersandar pada Pancasila. Dari hal-hal yang sifatnya lebih besar dan sifat yang lebih kecil, saya kira semua harus menyandarkan pada Pancasila. Nah ini yang mungkin perlu
menjadi suatu gerakan bersama untuk bagaimana dari kesadaran pribadi, terkhusus juga dari kesadaran penyelenggara negara untuk bagaimana mengimplementasikan apa yang tertuang dalam nilai-nilai dalam Pancasila, sehingga prinsip-prinsip berketuhanan, prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip musyawarah itu betul-betul dikedepankan. Tapi cak-cakannya gimana ini? Prakteknya gimana ini? Pancasila seolah-olah menara gading, sangat jauh dari kehidupan sehari-hari. Cak-cakannya gimana? Bicara tentang Pancasila, ini memang dalam konteks kekinian, ini seakan-akan menjadi istilahnya menurut saya hal yang mungkin tenggelam atau mungkin sudah tidak banyak disinggung, tidak di wacana-wacana publik termasuk dalam satu perilaku tidak dalam bentuk konteks layaknya kita harus hafal Pancasila. Hafal memang tetapi tidak secara letterleks, secara teks per teks, tetapi bagaimana perilaku kehidupan kita semua itu mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Tapi jadi ini ya, sebenarnya ada sebuah jargon atau gojekan gini. Apa yang menjadi hak negara menjadi kewajibannya warga negara. Apa yang menjadi kewajibannya negara menjadi haknya warga negara. Itu sebenarnya kan masih nyambung situasi. Memang ini di sini kita juga perlu berbicara tentang hak dan kewajiban dari warga negara ya. Warga negara itu yang mungkin perlu dikaji lebih mendalam dan juga mungkin perlu diimplementasikan lebih jauh. Karena berbicara tentang bahwa negara itu berkewajiban hadir di tengah problematika masyarakat dalam konteks sekecil apapun, dalam lingkup RT, dalam lingkup masyarakat desa, dalam lingkup masyarakat lebih luas, itu wajib negara hadir di tengah-tengah problematika yang dihadapi oleh masyarakat, terlebih dalam kondisi seperti sekarang ini. Nah, ini yang mungkin perlu ada suatu gerakan yang lebih masif untuk bagaimana dari para penyelenggara negara terutama itu untuk lebih mengedepankan hal itu. Itu yang artinya kebiasaan bertindak berperilaku itu harusnya menyadarkan karena di pembukaan sudah bilang jelas. Semua aktivitas bernegara ini harus menyadarkan dasar negara kok, Bro. Nah, ini yang ini yang harus betul-betul diamini oleh kita semua. Sehingga jangan sampai itu kita lalaikan gitu. Tapi dalam dunia kepala desa kan kepala desa itu pimpinannya tingkat desa, pasti problematikanya nggak simpel. Artinya itu mungkin nggak penerapan Pancasila situasi itu saya tidak berbicara mungkin tidak mungkin, semestinya dan seharusnya. Cuma beberapa hal yang mungkin kadang-kadang ini juga membuat suasana subjektivitas di kawan-kawan kepala desa. Karena bagaimana seringkali, mohon maaf, ini proses terpilihnya seorang kepala desa ini kan satu proses politik kecil di tingkat desa, sehingga di situ mungkin ada faktor-faktor yang menyebabkan dalam posisi yang sulit, tetapi sebenarnya itu bisa dilakukan oleh kawan-kawan kepala desa sebatas apa yang menjadi rel dari regulasi yang ada di peraturan di pemerintah desa itu diterapkan. Saya kira itu bisa. Untuk proses jadinya kepala desa atau setelah jadi kepala desa. Karena kan ketika seseorang itu sudah menjadi kepala desa, berarti dia kan harus mengayomi semuanya toh. Tidak ada urusan suku agama, seperti motivator kita. Betul, itu harusnya kan seperti itu. Jadi tidak ada urusan-urusan seperti itu. Mohon maaf, ini tidak pilih saya, kemarin ini pilih saya, dan ini tidak dalam hal selesai konsensus ya. Selesai, urusannya sudah selesai. Dia harus menempatkan dalam posisi yang betul-betul di tengah, tidak ke samping, tidak ke kanan, tidak ke kiri, dalam posisi yang betul-betul di tengah. Itu yang mungkin menjadi satu hal yang perlu kita. Tapi kepala desa memang harus menyandarkan, yang benar gitu ya.
kebiasaan berperilaku bertindak memang harus semua nilai-nilai yang tadi kita diskusikan di lima sila itu harus sebagai penyelenggara negara, bukan rakyatnya, bukan penyelenggara negara. Karena dalam hal ini kepala desa. Karena kepala desa adalah bagian atau merupakan seorang penyelenggara negara, dia harus juga berperilaku untuk menerapkan apa yang menjadi ada di nilai Pancasila itu. Kalau betul bisa gitu ya. Ya, karena ini hubungannya proses itu. Karena bagaimanapun juga kan ini desa menjadi suatu kekuatan yang paling bawah, tetapi ini menjadi suatu kekuatan real, gitu. Itu naik dalam pemilu, naik dalam pilkada atau pemilu legislatif presiden, saya kira ini proses pintu masuk ya. Mestinya kalau kayak saya di KPU, mestinya berharap juga proses-proses seleksi calon pemimpin dari semua level itu, mestinya juga ada nilai-nilai itu. Warga negara juga harus mulai merujuk pada sosok-sosok yang makanya kan ini pembelajaran juga untuk baik penyelenggara negara atau calon penyelenggara negara dan juga terhadap para pemilih ketika masuk dalam suatu tahapan atau level-level pilihan apapun itu namanya, entah itu pilkades, entah itu pemilu, entah itu pilkada dan sebagainya, mestinya secara cerdas dari masyarakat, dari warga masyarakat itu menempatkan sosok yang mereka itu punya kecenderungan atau punya kecenderungan, atau mungkin atau lebih ekstrimnya lagi integritas terhadap apa yang menjadi nilai-nilai Pancasila. Dalam keseharian sudah kelihatan ya bagaimana perilakunya dan sebagainya, sehingga nanti saya kira itu enak karena ketika kelompok-kelompok kecil itu dari level yang paling kecil, dari desa, legislatif dan sebagainya itu menjalankan itu semua, masyarakatnya ini bisa terayomi adil lah gitu. Artinya negara hadir dalam sosok pemimpin yang mengejawantahkan praktek nilai-nilai kebiasaan itu. Iya. Termasuk terhadap produk-produk hukumnya ya. Karena kan penyelenggara negara mengeluarkan produk hukum yang mengayomi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan sebagainya, mencerdaskan kehidupan. Itu kan harusnya sekesana ya. Jadi produk-produk hukum itu tidak semata menjadi bunyi-bunyian yang pada akhirnya tidak ada artinya sama sekali. Ini yang mungkin harus dipahami oleh penyelenggara negara, termasuk juga produk-produk hukum yang ada di negara kita ini. Berarti ini masih banyak catatan ya. Dengan lahirnya Pancasila sebenarnya kita bisa mereview perjalanan itu. Maksud tujuan para pendiri bangsa itu mestinya kan jauh sangat ke depan dan itu sangat relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Betul. Karena ada kecenderungan ya, apalah artinya hari lahirnya Pancasila, nilai-nilai yang ada di dalam, karena ini terus terangnya sudah tergerus oleh situasi zaman saat ini. Problem yang dihadapi oleh rakyat itu sangat-sangat berat, itu yang mungkin menyebabkan sehingga pada akhirnya juga itu seringkali tergerus. Jadi letaknya tetap di penyelenggara negara, karena memang hakikatnya dulu negara ini berdiri karena negara yang bertanggung jawab. Iya, betul. Jadi penyelenggara negara mestinya harus merujuk itu. Iya, harus ngayomi, harus hadir di tengah-tengah problematika masyarakat, apapun problem yang dihadapi. Entah itu pertanian, entah itu apapun juga. Contoh Pak Lurah, ada nggak contoh yang simpel-simpel yang desa itu? Contoh yang paling simpel saat ini kita menghadapi situasi yang cukup pelik, artinya kekurangan air, kekurangan saat sawah itu butuh air. Nah, kami selaku kepala desa wajib hukumnya untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana masyarakat tidak masuk dalam satu konflik antar warga, antar desa dan sebagainya, sehingga distribusi air itu betul-betul bisa merata. Itu praktek penyelenggara negara dalam konteks Pancasila. Dalam konteks menurut hadir ya, harus hadir. Dalam hal-hal yang kecil-kecil seperti itu kita kadang-kadang itu lalai. Makanya ketika seseorang itu menjadi penyelenggara negara, apa yang ada dalam nilai-nilai Pancasila harus menjadi suatu pedoman. Iya, itu menjadi apa istilahnya? Bintang penuntun apa? Bintang penuntun. Betul. Ya. Pancasila itu menjadi bintang penuntun setiap kebiasaan bertindak penyelenggara negara. Itu bintang penuntun. Bintang penuntun. Berarti apa ini? Bahasa Inggris. Like star. Ya, itu seperti itu. Itu menurut saya, sehingga apapun lah, karena jangan sampai bahwa masyarakat atau rakyat itu menganggap bahwa tidak ada negara pun masyarakat bisa hidup. Ini yang menjadi repot, menjadi ribet dan menjadi apa yang menurut saya sangat-sangat itu menyangkut masalah harga gabah,
menyangkut situasi air, menyangkut masalah pupuk, negara harus hadir di situ. Dan rakyat harus dicerdaskan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan sampai masyarakat berdarah-darah mencari air, mencari pupuk tanpa ada suatu proses kehadiran negara di situ. Dan itu nanti hubungannya dengan besok kan 24 ini, Ya. 2024 ada pilkada serentak. Ya, ya. Pemilihan di tanggal di bulan Maret Ya, mungkin betul. 2024, terus pemilihan pemilu itu presiden itu di bulan-bulan Ya. November ini kan besok calon pemimpin semua, calon Kalau pemimpin penyelenggara semua. negara. Iya. Nah ini monggo dari masyarakat, dari warga masyarakat bisa untuk melihat, menilai Ya. gitu. Kira-kira Selain menggunakan hak pilih ya. Selain menggunakan hak pilih, artinya jangan semata-mata, mohon maaf, dari masyarakat jangan semata-mata hanya melihat secara prosedur. Oh, saya sudah menggunakan hak pilih. Yes. Ya, saya tidak golput, selesai. Ya. Tapi tidak punya suatu dasar yang kuat. Ini kira-kira bagaimana? Saya meletakkan hak pilih saya ke seseorang ini kira-kira bagaimana dengan nasib ke depan gitu. Itu yang mungkin perlu secara kritis mulai saat ini sudah mulai dilakukan oleh masyarakat sendiri. Itu yang nantinya harus bisa Bukan ya, ternyata Pancasila ini hubungannya dengan kehidupan sampai urusan banyu. Ya ono ya. Ya ada ya. Ada. Sampai hal karena kan bagaimana Bintang penuntun tadi. Ya, bintang penuntun kan bagaimana kan itu menguasai hajat hidup orang banyak. Hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak itu ya negara juga harus ada. Ya, padahal Pancasila adalah segala sumber hukum. Ya. Turunannya Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang Dasar sampai keturunan hierarkis Ya. Undang-Undang, Ya. Perpres, Banyak sekali ke itu bawahnya. sandaran bintang penuntunnya di Pancasila. Ya. Seringkali kita mohon maaf lalai di situ, lalai karena sudah ada aturan-aturan yang terbaru. Nah ini kira-kira balikan pada kira-kira cocok spirit apa itu. enggak? Ya spirit itu cocok apa enggak? Pas apa tidak? Itu kalau diterapkan pas apa tidak? Ini yang mungkin perlu dia. Ya saya kira menurut aku kok spirit kebatinan founding father kita saat di depan BPUPKI maupun saat sidang BPKI di akhir sebelum muncul 18 Agustus masuk di dalam pembukaan, saya kira itu spiritnya yang perlu kita kemudian kembang biakan dan pelipat gandaan nilai itu yang mestinya kita sekarang mulai harus ke sana ya. Yang mulai ada agak vakum of ideologi di situ kita mulai menguasai. Ini memang kalau kita diskusi sebenarnya panjang sekali, Mas Bobo. Ya. Banyak sekali artinya kenapa situasi negara seperti ini, kondisi itu panjang sekali. Tapi berbicara tentang konteks ini satu tema ini sangat bagus, sangat relevan dan itu perlu untuk didiskusikan, tidak semata-mata didiskusikan tetapi aplikasikan bagi setiap penyelenggara. Iya, praktek penyelenggara negara harus bagi rakyat yang kemudian mencerdaskan diri untuk mengkoreksi terhadap praktek-praktek yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai ini tugas dari warga masyarakat, dari kira-kira bagaimana gitu. Sudah pas apa belum? Nah, itu tugas dari warga negara. Nah, tugas dari para penyelenggara negara adalah mempraktekkan apa yang ada dalam perilaku termasuk produk-produk kebijakannya itu ke situ. Tapi kalau pemilu dengan pemilu secara konkret dari perspektif kepala desa atau Pak Lurah ini gimana? Dalam situasi selama ini mengikuti proses-proses pemilihan apa ya kira-kira? Ya, kalau secara prosedur bahwa pemilu yang diselenggarakan di negara kita ini, entah itu legislatif atau cuma itu sudah on the track. Gitu. Secara prosedur sudah benar, sudah dilakukan secara benar. Tetapi bahwa dalam satu penerapannya ini yang mungkin perlu kita harus banyak belajar di situ. Karena kembali lagi tadi itu bahwa apakah nilai-nilai yang dimaksud itu sudah betul-betul dilakukan oleh baik calon penyelenggara negara maupun dari calon pemilih. Kalau proses sudah betul, saya kira semua orang berbondong-bondong ke TPS untuk milih selesai. Tapi kan selesai di situ, sah. Tapi tidak sah ketika nanti dalam satu proses selanjutnya itu. Makanya saya pernah ingat dulu berdebat tentang calon legislatif tidak boleh mantan terpidana, mantan koruptor, sampai menjadi ramai. Artinya itu spiritnya saya kira sama. Ya, betul.
Iya caranya, gimana dapat pemimpin yang memang track record ini lebih baik karena tugasnya dia tuh melayani dan Iya. melindungi rakyatnya. Ya, jadi memang ada suatu harapan bahwa seorang calon penyelenggara negara atau bakal penyelenggara negara itu clean, ya, Harapannya clean. betul-betul bersih, Iya. gitu. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih ya, mereka-mereka yang dalam struktur penyelenggaraan harus clean semua. Dan itu melalui harus satu-satunya pilar demokrasi kan melalui pemilu dan pemilihan ini. Ya, Itu kan yang disepakati bahwa ini satu-satunya satu instrumen demokratisasi. syarat yang harus dipenuhi. Iya. Harus ada. Ini syarat ini bagaimana? Kalau syarat itu sudah terlewati, sudah dilakukan. Iya. Cuma bahwa ini ada suatu, anggaplah ini suatu proses seleksi ya. Iya. Lewat satu model pemilihan ini yang betul-betul harus nantinya. Berarti termasuk tema-tema kita munculkan nanti apa calon itu bukan bekas korupsi dan pidana itu sebenarnya nafasnya sudah nafas mengarah ya, mengarah bahwa iso calon pemimpin itu ya memang punya integritas bersih, punya track record yang bagus. Ya persoalannya kembali kepada calon pemilih warga negara harus kita edukasi. Ya. Karena ya kalau kita berbicara lebih jauh sebenarnya itu peran partai sangat peran partai juga cukup potensi untuk bagaimana mendorong kader-kader partai itu yang berintegritas. Dan di undang-undang partai jelas tugasnya adalah pendidikan politik. Nah, itu tugasnya itu yang mungkin dari Mas Bogor lebih paham tentang hal itu. Itu memang gitu. Jadi tugas-tugas negara-negara itu berat bagi kita situ. Ya ini menarik ini. Jadi dari lahirnya Pancasila, situasi kebatinan ideologi saat itu berdebat antar pandangan. Dan saat itu kan kaum Islam dengan kaum nasionalis sempat berdialog sehingga muncullah preambul itu yang dan itu bukan semata-mata kompromi loh. Bukan kompromi ya. Itu kesepakatan karena pertimbangan yang lebih tinggi, nilai yang lebih tinggi. Iya, gitu karena Indonesia ini kan sangat multikultural, sangat plural, banyak sekali suara. Dan saya kira pemilihan itu juga istilah Pancasila itu memang sumbernya dari akar budaya dan pengalaman sehari-hari yang diambil oleh Soekarno dan teman-teman saya. Perasan kristalisasi perjalanan sekian panjang gitu. Tapi ini mungkin kita karena diskusi Pancasila itu kan panjang ya bisa, tapi setidaknya ada nilai-nilai yang sudah kita sampaikan bahwa hubungannya dengan lahirnya sampai ke praktek keseharian saya kira sudah cukup menarik. Tapi untuk penutup ini saya kira Pak Lurah sebagai kepala desa dalam perspektif tadi yang kita diskusikan mungkin closing statementnya gimana ini? Ya jadi ini terkhusus dengan lahirnya Pancasila, kemudian dengan situasi kondisi sekarang ini dan juga dikontekskan dengan bagaimana nanti ke depan untuk memilih calon-calon pemangku kebijakan, penyelenggara negara itu ya menurut saya harus betul-betul mengedepankan perilaku kehidupan untuk bagaimana apa yang tertuang dalam Pancasila itu betul-betul menjadi roh dalam keseharian. Itu kebiasaan. Ya saya kira cukup tema lahirnya Pancasila dan semoga apa yang kita obrolkan meskipun waktunya sebenarnya sangat pendek tapi 30 menit ini untuk membedah tentang Pancasila. Tapi nilai-nilai yang kita tadi sampaikan bahwa ditarik dari 45 1 Juni 18 Agustus sampai hari ini masih kontekstual. Pak Lurah. Sangat kontekstual. Masih kontekstual dan mestinya proses memudar ini harus kita kuatkan lagi dari semua warga negara maupun negara dalam hal ini yang peduli terhadap nasib bangsa ini. Lebih ekstrimnya lagi, jangan sampai bahwa dasar negara itu tergantikan. Karena ini kan merupakan suatu hal yang sangat-sangat mendasar, sangat-sangat fundamental, dan itu sangat sampai kapanpun juga Indonesia ini harus clean ya. Harus sudah final ya. Sudah final ini, sudah final. Ya, terima kasih sahabat-sahabat KPU. Hari ini kita cukupkan diskusi atau obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada
kekeliruan atau kurang dalam kita berbuat, kami mohon maaf dan mohon kritik dan saran untuk perbaikan kita ke depan. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Masker Pak.